Jadi dulu tuh Belanda sudah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, namun tidak dengan Pulau Sumatera. Karena itu Belanda mau meluaskan wilayahnya ke Pulau Sumatera. Oke, yang kedua ada yang namanya perjanjian Tractatia atau yang bisa disebut perjanjian suku Traktat dan juga Belanda. Jadi suku Traktat itu siapa sih? Jadi suku Traktat ini adalah suku yang tinggalnya dekat dengan suku Aceh. Jadi mereka ini sering konflik. Jadi karena daerah mereka dekat dan akhirnya suku Traktat ini memberi wilayahnya kepada Belanda, menyebabkan Aceh sedikit panik atau yang bisa membuat Aceh ini sedikit gemetar lah sama Belanda karena wilayahnya sudah semakin dekat. Yang ketiga ada dibukanya terusan Suez. Karena dibukanya terusan Suez jadi membuat Aceh ini jadi wilayah penting. Jadi semakin gencar Belanda untuk menguasai Aceh. Nah selanjutnya yang keempat itu ada namanya Traktat Sumatera atau bisa disebut perjanjian Belanda dan Inggris. Jadi di perjanjian Belanda dan Inggris menyerahkan seluruh Pulau Sumatera kepada Belanda atau menyerah kepada Pulau Sumatera karena dulu itu Inggris dan Belanda ini pengen perang terus untuk mendapatkan wilayah Sumatera ini, yang menyebabkan kayak Inggris akhirnya kalah terus dan menyebabkan pasokannya itu semakin sedikit dan akhirnya Inggris memilih untuk menyerah dan dibuat perjanjian Sumatera ini. Oke, yang selanjutnya atau penyebab utamanya itu adalah kenapa? Karena suku Aceh ini menolak tunduk kepada Belanda atau menolak mempertuankan Belanda, dan itu yang menyebabkan perang ini mulai terjadi. Tokoh dalam perang Aceh ada beberapa tokoh, diantaranya Teku Umar, Cunyadie, Panglima Polim, dan lain-lainnya. Yang pertama Teku Umar. Teku Umar salah satu pahlawan yang terkenal dalam perang Aceh. Awalnya dia berpura-pura bekerjasama dengan Belanda ini untuk mendapatkan senjata. Nah setelah dia mendapatkan senjata, dia kembali lagi ke pihak Aceh untuk melawan Belanda. Yang kedua ada Cunyadie. Cunyadie ini istri dari Teku Umar dan seorang pejuang wanita yang terkenal karena semangat juangnya. Nah setelah suaminya tewas atau Teku Umar ini gugur, dia melanjutkan perjuangan suaminya untuk melawan Belanda sehingga akhirnya dia ditangkap dan diasingkan. Nah yang ketiga ada Panglima Polim. Panglima Polim adalah seorang pahlawan yang sangat disegani dan memiliki peran penting dalam mengorganisir perlawanan Aceh ke Belanda gitu. Selanjutnya adalah peristiwa perang Aceh memiliki 4 periode. Yang pertama periode 4 pada tahun 1803 sampai 1874. Nah, pasukan perang Aceh ini dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah, dan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cocktail. Pasukan Belanda memiliki 3.000 jumlah pasukan dan berhasil dikalahkan oleh pasukan Aceh. Hanya 10 hari setelahnya pertempuran meletus di berbagai lokasi. Dengan pertempuran terbesar terjadi saat upaya merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang didukung oleh beberapa kelompok pasukan. Selain itu, pertempuran juga terjadi di Puken Aceh, Lambuk, Lampung, Puken Bedak, hingga Lembada dan Kerueng Raya. Ribuan penduduk dari Teuno, Pidie, Peu Saman, dan berbagai wilayah lainnya juga bergabung dalam perjuangan tersebut. Yang kedua adalah Perang Aceh II pada tahun 1874 sampai 1880. Pasukan Belanda dikomando Jenderal Van Swieten berhasil menduduki Keraton Sultan pada tanggal 26 Januari 1874 yang kemudian dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada tanggal 31 Januari 1874, Jenderal Van Swieten mengumumkan bahwa seluruh wilayah Aceh akan menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Pada saat Sultan Mahmud Syah meninggal pada tanggal 26 Januari 1874, Tuanku Muhammad Daud dilantik sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Perang pertama dan kedua dicirikan oleh pertempuran langsung dan intens. Meskipun ibu kota negara sering berpindah-pindah ke Kumala dalam Indrapuri dan tempat-tempat lain, pemerintah tetap berlangsung dengan relatif stabil. Selanjutnya ada Perang Aceh ketiga. Perang Aceh ketiga terjadi pada tahun 1881 sampai dengan 1896. Perang ini berlanjut dalam bentuk perang gerilya. Selanjutnya ada Perang Aceh keempat. Perang Aceh keempat terjadi pada tahun 1896 sampai dengan 1910. Perang ini sebagian besar melibatkan kelompok dan individu yang melakukan perlawanan tanpa adanya komando sentral dari pemerintahan kesultanan.
Meskipun perang besar ini berakhir sekitar tahun 1910 sampai dengan 1915, perlawanan dari penduduk Aceh masih berlanjut hingga tahun 1942 yang dipimpin oleh beberapa kelompok-kelompok pejuang. Oke, yang terakhir ada penyebab berakhirnya perang Aceh. Yang pertama ada dikirimnya Dr. Stormfouch ke Aceh sebagai mata-mata Belanda. Jadi Dr. Stormfouch ini dikirim ke Aceh untuk mencari kelemahan Aceh. Jadi setelah dia beberapa lama di Aceh, dia menemukan beberapa kelemahan Aceh dan mengirimnya dengan bentuk buku ke Belanda. Itu bukunya berisi tentang satu, Belanda harus memecah belah rakyat Aceh. Yang kedua, Belanda harus menyerang terlebih dahulu kaum ulama yang ada di Aceh. Yang ketiga, Belanda harus membiarkan para bangsawan di Aceh untuk masuk ke pemerintahan Belanda agar Belanda itu mulai terpecah belah dengan sendirinya. Setelah Belanda melakukan taktik yang diberikan oleh Dr. Stormfouch, akhirnya Belanda berhasil memecah belah Aceh dan juga memaksa Aceh untuk menandatangani perjanjian, yaitu perjanjian pendek atau yang bisa disebut juga perjanjian penyerahan wilayah. Dan selanjutnya ada pembubaran Kesultanan Aceh. Mungkin segitu saja dari saya. Sekian presentasi dari kelompok